Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu Bapak yang saya hormati, sahabat semuanya, kajian Masjid Ta'lim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini kita masih diberi keberlimpahan kehidupan, di mana kita masih bisa minum air yang segar, masih bisa makan halalan thayyibah, dan masih diberi kesempatan untuk beribadah silaturahim, juga menambah pengetahuan untuk pencerahan diri kita masing-masing. Malam ini sesuai undangan di WA Group, yaitu menstimulan pendengaran ruhani yang nanti ada hubungannya dengan gelombang longitudinal dan transversal. Jadi kita akan membahas siang dan malam, juga merenung tentang mendengar dan memperhatikan. Walaupun ini sebelum COVID sudah saya sampaikan, namun belum masuk ke dalam. Kan saya sudah mengatakan setelah COVID ini kita mengkaji ayat-ayat, sudah masuk ke dalam ibarat buah kelapa. Kalau dulu ya serabut dan tempurung buah kelapa, sekarang kita sebisa mungkin mengambil air kelapa, dan kelapa kita bikin santan kita bikin minyak, dan minyak bisa menjadikan sesuatu yang mentah menjadi matang. Jiwa yang mentah bisa menjadi matang. Karena apa? Dalam kita berdin, dalam kita beragama ini, ya, karena agama ini fungsinya ya, itu kan untuk memproteksi atau melindungi diri kita sendiri dari keburukan diri kita. Jadi agama ini untuk memproteksi atau melindungi diri kita masing-masing dari keburukan perkataan dan perbuatan diri kita sendiri. Karena keburukan orang lain tidak merugikan kita sendiri, tapi kalau keburukan kita sendiri itu merugikan diri kita sendiri. Maka agama yang terbaik adalah yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Nah, apa cirinya? Ya, mereka itu sudah mampu memperlakukan semua makhluk dengan baik. Jadi orang yang mendapatkan berkah ilmu, mendapatkan pencerahan, dia akan mencapai kesadaran, sehingga kalau sudah dalam kesadaran tinggi, dia merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak merasa punya apa-apa, dan akhirnya sudah merdeka dalam dirinya, faham, mengerti apa dirinya. Sebab memang kebanyakan orang tidak paham, tidak mengerti diri sejatinya. Dan kita sudah diberi kendaraan casing ini, jasmani ini hanya fungsinya untuk mengantarkan sang jiwa itu menuju jalan pulang dalam keadaan suci. Maka sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi tidak ada hubungannya dengan jasmani. Kalau jasmani kita semua sudah mengerti ya. Maka kalau orang itu dalam beragama sudah
bijaksana, mendapatkan pencerahan ya. Kemudian ilmunya tidak sempit, kesadarannya sudah tinggi, dia akan selalu toleran dengan yang berbeda. Karena perbedaan itu adalah yang membuat Tuhan, yang membuat semesta. Ya. Kan ada ayat, kalau saya ingin menjadikan manusia ini iman beriman, iman semua itu bisa. Tapi memang tidak begitu. Saya beri hukum kausalitas sebab akibat. Yang beriman, bertakwa, nanti dalam taman kedamaian, taman kesejukan. Sedangkan yang tidak beriman, tidak bertakwa, sesuai programnya, dia karena menutup diri, menutup kalbunya, dia akan kena sanksi dalam penderitaan. Nah, maka marilah kita melihat makrokosmos dan mikrokosmos. Ya, kan kuncinya kemarin dalam surat Al-Fusilat ayat 53 bahwa Allah bentangkan ya, semesta ini di ufuk ini dan juga pada diri kita itu ayat. Nah, oleh karena itu maka Al-Quran itu memuat kurang lebih 1108 ayat yang mengandung kata bagian dari alam ya, seperti air, awan, burung, besi, bintang, cahaya, darah, emas, jahe, kapal, kilat, langit ya, planet dan zarah. Nah, jika kita perhatikan ya dengan lebih seksama, dengan cermat, ayat-ayat tersebut secara tegas menuntun pada konstruksi ilmu alam dan ilmu-ilmu lainnya. Dua ayat yang memuat kata langit dan bumi ya, berikut dapat dijadikan sebagai contoh. Ya, banyak sekali ayat yang misalnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa-apa yang di samawat dan apa yang ada di bumi. Ya. Jadi yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Maka kamu jangan merasa memiliki. Maka kalau ada orang yang meninggal, itu sudah tidak ada rasa memiliki, tidak ada rasa kemelekatan. Dia ini ya langsung mendapatkan cahaya Allah, hidup dalam kebaikan. Tapi kalau waktu meninggal masih ada kemelekatan, belum paham tentang milik Allah yang ada di samawat dan bumi, merasa rumah miliknya, mobil miliknya, tanah miliknya ya, masih kemelekatan itu ya, itu nanti menjadi penghalang. Maka tugas kita meniti ke dalam diri, masuk ke dalam, mengenal Allah ya. Kan kalau tidak kenal Allah dengan sungguhnya itu kan dikira Allah itu ada di Ka'bah sana, terus Baitullah sana, harus mau ketemu Allah harus ke sana. Tidak begitu. Itu persepsi yang keliru, harus kita benahi. Di mana kita menghadap, di situ ada wajah Allah. Kemudian di mana saja kamu berada, Allah bersama. Allah lebih dekat dari urat nadi leher kamu. Allah meliputi segala manusia. Allah meliputi semesta. Allah itu zahir dan batin, yang nyata, yang batin. Ini ayat-ayat yang sering saya sampaikan ya. Ini kan mengantarkan supaya kita ini mengenal Allah. Nah, kalau kita mengenal Allah kan akhirnya kita tidak berani merendahkan orang lain. Akhirnya kita luas wawasan ya. Dan kita yang orang yang wawasan luas itu kan bertoleransi sudah tinggi. Karena sudah merasa tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Akhirnya sudah merdeka dalam jiwanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan sahabat semuanya,
dalam surah 42 ayat 4 ya. Kalau saya tadi membaca Al-Baqarah ya, di sini surat 42 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal aliyul azim. Kepunyaannya lah apa yang ada di samawat dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Bagi Allah, kepunyaan Allah itu yang di langit. Langit itu secara materi kan tidak ada, Pak. Langit biru misalnya, ya itu sebetulnya bukan biru. Yang nama langit itu kan planet satu dengan planet yang lain, ada ruang kosong, ya, ada asteroid, ya, dan lain-lain. Itu langitnya yang mana? Maka sebetulnya yang dimaksud itu adalah ruang-ruang yang oleh Allah disebutkan antara planet satu dengan planet yang lain, antara tata surya satu dengan tata surya yang lain, antara galaksi satu dengan galaksi yang lain. Ini semua namanya bisa dibilang adalah semesta. Dan itu semua adalah kepunyaannya. Dan juga fil ardi, yang ada di bumi, karena kita tinggal di bumi. Dan Allah itu maha tinggi, al-ngaliyu, azim, maha besar, maha agung. Jadi kalau yang maha tinggi Allah itu kita tidak usah merasa tinggi atas makhluk yang lain. Kita tidak merendahkan yang lain, karena yang maha tinggi itu Allah. Ini harus secara pragmatis, harus kita resapi, kita Quran mubinkan. Jadi dalam diri kita itu, oh kalau Allah maha tinggi itu ya yang berhak menjadi tinggi itu bukan jabatan, bukan titel, ya, bukan harta, tapi Allah yang maha tinggi itu. Kita manusia semua sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan, tingkat kesadarannya. Dalam surah Rum ayat 25 disebutkan, wa min ayatihi antakumas sama'u wal ardu bil amrihi summa idza ta'akum da'watam minnal ardi idza antum tahrujun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya samawat dan bumi dengan irodatnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur, ya, dalam kurung itu. Perlu Bapak Ibu ketahui, ya, bahwa ayat itu tanda, kemudian takuma karena ada an dibaca nasab, ya. Ya ini memang kalau yang belum paham nahwu sorof, antakuma kok enggak takumu, ya itu. Jadi saya ingat dulu kalau dijak Pak Ahmad itu ngaji mana nahwu sorof, ya, naik sepeda ontel ke Wonorejo sana. Ternyata ilmu itu berguna sampai sekarang. Bahkan bahasa Arab saya dulu agak menonjol oleh guru tafsir saya kelas 5 PGA itu sama Pak Durjani tes suruh khutbah di Masjid Baitur Rahmah itu. Dulu masjidnya belum seperti itu, ya. Ya. Tapi saya sekarang mentertawakan diri saya sendiri. Wong menyampaikan itu harus sudah riset, mengalami, waktu itu hanya ilmu cuwil berani khotbah misalnya gitu. Bahasa Indonesia ya tak anggap tak nilai 7. Besok jatahku kamu bahasa Jawa. Wah, bareng bahasa Jawa saya dikritik sama Pak Dwijo. Itu Pak Mahdi pas munadharah di masjid kota itu, ya.
Ya udahlah, saya begitu mawas diri, wah ping kali niki mohon Pak, kula enjing tak sinauri itu. Jadi lama ya. Ya itu memang ya guru ngetes ya boleh-boleh saja. Tapi pengalaman, kalau tidak mengalami tidak. Kan dulu ya tahun 74 itu masjidnya belum banyak seperti sekarang. Ya ini mangkat antakuma ya. Jadi berdirinya sama. Asama itu ada yang berarti langit, ada yang berarti semesta, ada yang berarti planet ya. Tergantung urusannya apa, konteks dari ayat. Diamrihi dengan urusannya atau sini irodatnya. Nah, kemudian apabila Allah itu memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Perlu kita ketahui, ya, sini kan tidak ada kata-kata kubur. Ya. Summa idza ta'akum, kemudian apabila ta'akum telah memanggil kamu sekalian da'awatan, satu panggilan minal ardi dari bumi, waktu kita di bumi ini, idza antum tahrujun, kemudian kamulah ya, kamu itu keluar dari bumi tadi, keluar kemudian untuk mendapatkan kendaraan yang baru, tergantung kelulusannya, lulus kumlot atau lulus bersyarat, kan ditempatkan tata surya dan tata surga yang berbeda, tergantung kita. Tapi intinya jangan seperti di surat Al-Maidah ayat 60 yang kemarin ya. Nah, ayat ini berbicara secara spesifik tentang langit dan bumi berdiri kokoh karena kehendaknya. Bagaimana, kapan, berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi. Jawaban atas pertanyaan ini dapat membawa kita pada teori penciptaan jagat raya. Artinya apa? Ya memang Allah itu kan yang maha mengetahui, maha cerdas, kemudian juga kecerdasannya tanpa batas. Artinya ya kalau menciptakan sesuatu pun itu mudah bagi Allah. Kalau kita melihat dalam surat Fussilat juga ya, ayat 9 sampai 12 itu kan penciptaan dari samawat dan bumi ya. Tapi sini tidak saya tampilkan. Ya ini menggambarkan bahwa ada ruang dan waktu yang berbeda. Surah Al-Hajj ayat 47 ya. Wa yasta'jilunaka bil adzabi walang yuhlifallahu wa'dah wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka minta segerakan padamu tentang sanksi atau siksa, azab. Dan Allah tidak memungkiri atau merubah janjinya bahwa hari pada Rabbmu ya, Rabb Tuhan, Rabb itu biasanya diartikan Tuhan, seperti ya K itu seperti alfi, itu 1000 sanatin tahun. Maka kalau ada anak namanya Nur Alfi, itu artinya 1000 cahaya. Ya, Nur itu kan cahaya, Alfi kan 1000 cahaya.
Tapi harus dijelaskan, kamu namanya Nur Alfi ya, 1000 cahaya. Kamu jangan gelap jiwanya, harus gitu. Jenenge soleh malah ora soleh kan masalah. Ya. Lah iya. Jadi 1000 tahun sanah ya. Ini ada sebagian ahli astronomi 1000 tahun ini perjalanan tata surya. Ya nanti kita bahas di tempat lain ya. Karena ada ilmu astronomi kosmologi itu berkembang terus. Berdasarkan ayat ya surah Al-Hajj ya ayat 47, nyatalah satu hari yang dimaksudkan itu sama dengan 1000 tahun Komariah atau lunar year, atau sama dengan 972 tahun Samsiah atau solar year, yaitu tahun pergantian musim ini. Maka jelaslah 6 hari yang dimaksud ayat-ayat suci ialah 6000 tahun. Pada keterangan ya tadi telah dinyatakan bahwa seluruh bintang di angkasa dikelilingi oleh planet-planet, dan memang setiap bintang itu berfungsi surya pada tata surya masing-masing. Al-Quran memberikan contoh tentang jangka waktu penciptaan tata surya yang kita diami, yang keadaannya sama dengan tata surya lain dalam semesta raya. Hal itu dibuktikan oleh ayat ya, Fusilat ayat 12, di mana dijelaskan bahwa semesta raya diciptakan Allah selama 6000 tahun sekaligus. Jadi bukanlah benda-benda angkasa itu terwujud satu persatu atau berganti-ganti, karenanya tiadalah bintang yang baru lahir, masih muda atau yang sudah tua, tetapi semuanya berumur sama. Perlu diperhatikan bahwa ayat ya Fusilat ayat 9 dan 10 membagi waktu penciptaan yang 6000 tahun itu menjadi 2000 dan 4000 ya. Jadi ini keterangan karena ayat Al-Quran itu ditafsir dengan ayat Al-Quran, namanya ayat bil ayat. Nanti yang menjelaskan surat Al-Hajj ya tadi di dalam surat Fusilat ayat 9 sampai 12 itu tentang penciptaan jagat raya semesta termasuk bumi kita. Sebelum kita menginjak ke sini ya, tadi kan saya berikan dulu tentang semesta yang berhubungan dengan makrokosmos. Nah, untuk mikrokosmos masuk ke dalam bawah diri kita ini ayat, sering saya sampaikan bahwa ada langit ruhani, ada bintang ruhani, ada bulan purnama ruhani ya, yang semuanya itu kalau kita mencermati ya, di dalam diri kita ini kita membersihkan, termasuk ada matahari ruhani ya. Kemarin pelajaran kita, topik kita yang Gua Kafi itu, kalau sudah tersinari dalam jiwa ini yang di semesta menjadikan bercahaya, karena di dalam jiwa kita ini, di dalam sudur ya, dalam jiwa ada sudur, dalam sudur ada kolbu sebagai detektor, dan situ ada fuad, dan di dalamnya ada tempat nur ilahi atau cahaya ilahi. Kalau itu kita tumbuhkan ya, kita sadari bahwa ternyata kita ini makhluk rohani yang ada di samawat, itu ternyata juga harus kita bisa ambil pelajaran. Sedangkan yang namanya tanaman saja bisa mengambil pelajaran. Tanaman itu kalau ditanam yang gelap kan ujungnya cari cahaya. Artinya apa? Kita suruh belajar. Oh, lawang wit pohon
tumbuh aja ingin cahaya kok, manusia tidak ingin cahaya. Kemudian kalau musim hujan itu ada aneh-aneh atau laron ya, itu kan dia keluar itu hanya mencari cahaya, sampai lampu ya sayapnya patah, jatuh mati. Pengorbanan untuk menuju cahaya itu kan luar biasa. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu kan jihad akbar itu adalah jihad dengan Al-Quran, melestarikan Al-Quran, mentadabbur ya, mengkaji, tilawah, kemudian menjadikan Quran mubin untuk dijadikan kehidupan yang nyata. Nah, kita mari ya kita menstimulan pendengaran rohani kita di dalam surah Qasas ya, surah 8 ayat 11. Kita baca, Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Nah, ini hubungannya ya. Ada kata-kata lail. Kata-kata lail malam. Tapi di sini ada kata tasmaun ya, kamu mendengar. Artinya apa? Kalau dalam kegelapan waktu malam itu yang berfungsi adalah pendengaran. Ya. Maka kalau kita dalam kegelapan, ya kegelapan dalam arti lagi galau, ya, lagi sedih, lagi banyak masalah, lagi kegeden ya kurang cagak misalnya. Ini bahasa Indonesia ini opo ya. Itu kita harus mendengarkan yang dari dalam, suara hati nurani ya. Apakah yang kamu ingini itu sesuai kebutuhan atau memang itu keinginan yang tidak sesuai kebutuhan? Karena Allah itu kan sudah memberi kebutuhan kita, mencukupi. Tapi kadang kan kita kan keinginannya itu melebihi kebutuhan. Rumah satu masih pengen rumah dua. Padahal kalau rumahnya dua kan tidak ditempati. Katanya Simbah, rumah ra tinggoni kan tinggoni setan. Padahal ini nganggo Quran jane niku. Supaya wong mubadir kok paling ora kan ngenggoni wong kan gitu. Ya, mubadir itu kan ihwana sayatin. Loh, itu loh. Ora ditampa entah setan ya apa setan ya jin dan manusia. Misalnya gitu. Maka kita mendengar yang dari dalam. Kita masuk ke dalam ya. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan topik kita yang di YouTube yang lama ya. Mendengar dari dalam itu ada topiknya itu, nanti bisa diulang di murojaah ya. Jadi kalau gelap malam hubungannya dengan pendengaran. Nanti kalau siang beda lagi. Ayat 72-nya, Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilaili taskununa fihi afala tubsirun. Nah ini, katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu, yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, kalau
Jiwa kita ini sudah mendapat cahaya, sudah mendapat terang, ya, mendapat pencerahan. Itu harus kita perhatikan, ya. Cara memperhatikan itu dipelihara, ya. Ibarat tanaman ya dipupuk, disiram, diperbaiki supaya istiqomah, supaya dalam kesadaran tinggi, tidak dalam kesadaran rendah. Itu kalau kita masuk ke dalam. Tapi kalau di sini ya cuma gambar seandainya ya Allah ini menjadikan untukmu itu siang terus, siapa yang mendatangkan malam? Padahal malam itu kamu istirahat. Apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, makanya kan bumi ini rotasi 24 jam ya. Sebenarnya itu kurang ya. Berapa detik itu dibulatkan 24 jam. Itu kalau sampai berhenti 12 jam, itu yang panas dekat matahari itu mungkin air di sumur itu sudah mendidih. Tapi yang di bawah yang tidak kena sinar matahari itu mungkin menjadi 1000 derajat Celcius mungkin gitu. Kan luar biasa. Maka Allah selalu gitu. Nah, itu bumi itu tasbih. Ya. Bumi itu tasbih. Kan banyak ayat bahwa samawat dan bumi itu bertasbih. Nah, artinya apa? Tasbih itu apa? Hanya menyebut ya subhanallah. Ya, itu secara syariat. Tapi hakikatnya kita tasbih itu adalah ya berjalan sesuai keinginan Allah, bukan keinginan kita sendiri. Karena kalau keinginan kita sendiri akhirnya tidak tasbih namanya. Tasbih itu kan suatu yang sangat luar biasa kalau kita dalami ya. Nanti kita bahas di bab lain. Nah, apa perbedaan antara gelombang yang sampai pada telinga dan mata? Bedanya di mana? Gitu ya. Kalau ada pertanyaan kan ada jawaban, Pak. Selama kita itu tidak ada pertanyaan, itu mesti tidak ada jawaban. Ya, misalnya orang mungkin dalam bekerja ini kok kurang lancar, ada pertanyaan, ini yang salah di mana ya? Apa manajemennya? Apa mungkin kurang promosinya? Atau mungkin produktivitasnya kurang baik, kurang banyak, dan lain sebagainya. Itu kan ada pertanyaan. Kalau sudah ada pertanyaan nanti jawaban. Ya. Maka kalau saya sering mengatakan ya, ilmu yang kita sudah tahu ini kita jalankan, nanti Allah akan memberikan ilmu yang kita belum tahu. Kita punya pertanyaan, nanti semesta akan menjawab ya. Allah lewat semesta, bukan Allah langsung jawab, itu tidak. Kita lihat gelombang transversal dan longitudinal. Ini sebagai apa? Ilustrasi ya. Ini kan berbeda antara transversal dan longitudinal. Merambatnya lewat udara, kalau ini kan cahaya. Gelombang malam hari yakni gelombang bunyi atau suara merambat melalui udara, sehingga udara dapat dipandang sebagai medium gelombang bunyi. Artinya udara lebih mungkin merambatkan gelombang longitudinal. Pola gelombang longitudinal lebih mungkin diterima oleh selaput telinga. Nah, ini secara kasat mata, secara jasmani, materi. Lantas kalau tadi saya sebutkan pendengaran rohani, pendengaran jiwa, ya, pendengaran batin, itu kita stimulan, kita rangsang supaya kita peka. Jadi kalau ada apa-apa itu
kita juga harus mendengar dari dalam. Mungkin kita dimarahi orang, mau membalas marah itu harus bertanya dari dalam, mendengar dari dalam. Apakah ini saya patut ya? Kalau saya diejek orang ini, saya membalas ejek kan sama dengan dia, saya kan begitu. Kalau kita dimarahi kita membalas kan sama artinya. Apa bedanya? Akhirnya sini mendengar dalam, oh iya, itulah namanya yang menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Kalau orang itu kalau sudah menjadi diri sendiri kan enak, Pak. Jadi tidak terpengaruh oleh sesuatu yang ada di luar. Jadi kalau tadi saya sebutkan bahwa agama itu adalah untuk memproteksi diri kita dari keburukan diri kita sendiri, maka jangan sampai kita ini memelihara kebencian, jangan sampai kita ini memelihara kemarahan. Artinya ya, jangan sampai kita ini memasukkan virus-virus yang tidak baik kepada pendengaran rohani kita. Nah, suatu hal yang untuk bikin nyaman yaitu diantaranya ya kita dalam kesederhanaan ya, juga dalam kesabaran, dalam kasih sayang, untuk menstimulan yang ada di dalam termasuk pendengaran tadi. Jadi kalau kita menjalani ritual agama itu kan cuma sarana, bukan tujuan. Tujuannya kita menyatu dengan Allah. Jadi kalau sesuatu yang salah itu biasanya menjadikan persepsi, menjadi paradigma dalam pikiran, kemudian diulang-ulang merasa benar. Biasanya kan cuma berhenti dalam tujuan. Ibadah itu digambarkan tujuan, mendapat pahala sekian, sudah titik. Maksudnya apa? Tidak tahu. Nah, itu namanya kurang mengerti tentang hakikat. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa mendengar yang dari dalam, itu bisa menghidupkan sensor yang ada di dalam itu ya. Itu akan mengerti ada vibrasi, dan kita akan bisa istilahnya orang lain ini maksudnya apa kepada kita itu sudah tahu, karena kita sudah menemukan dari dalam. Vibrasinya sudah tahu, oh ini maksudnya orang ini begini. Akhirnya kita akan hati-hati. Tapi kalau diri kita sendiri kita lupa, tidak tahu dengan diri sendiri, tidak mau mendengar dari dalam, kita terpengaruh orang lain yang di luar, ya nanti namanya bukan menjadi diri sendiri, tapi malah kita menjadi orang lain. Ini ilustrasi malam hari ya, pengamatan galaksi Bima Sakti. Ini kalau surah Al-Muluk ya, itu kan lihatlah langit, coba ulangi lagi. Ya. Ini kan luar biasa, apalagi kalau musim kemarau. Kemudian tidak ada cahaya, mungkin pas listrik ugelangan itu kita melihat atas sangat luar biasa. Ini galaksi pada tanggal 24 Mei 2015. Ya, ini sebagai gambaran. Lantas kita lanjutkan, gelombang yang berhubungan terang dan gelap yang sampai kepada mata adalah gelombang transversal. Gelombang transversal dapat merambat di ruang hampa udara dengan kecepatan 300.000 km per detik. Nah, cahaya matahari itu diukur sampai ke bumi itu 8 menit, berapa itu ya. Karena jaraknya kecepatan cahaya itu kan 300.000 km per detik. Jadi maka kalau ada
guntur ya, ada petir, itu cahayanya dulu. Kalau petirnya itu mungkin di Madiun sana, itu begitu kecelap sampai sini suaranya belum, paling nunggu 1 menit. Tapi kalau petirnya dimuter ya, kecelap dilit langsung, apalagi di atas kita. Tapi itu tetap kecelap sih, tidak ada suara sih. Oh jangan nyumet mercon aja ya. Itu mesti cahaya dulu, karena kecepatan cahaya itu cepat sekali, 300.000 km per detik. Maka kalau yang berpaham malaikat itu dari nur cahaya, itu dalam 1 detik itu bisa mengitari bumi ini 7 kali ya. Sehingga ada pertanyaan, lah itu kalau mencabut nyawa tiap orang itu gimana? Ya ini kan sebetulnya kalau orang mati kan sesuai programnya pada diri masing-masing, sudah ada malaikatnya sendiri-sendiri kan begitu. Nah ini perbedaan ya tadi ya tentang rasmusal dan longitudinal ya. Ini siang hari tadi sudah gambarnya sudah. Bentar. Ya ini untuk mengingatkan tadi tentang pendengaran. Mengulang ayatnya, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Waktu itu kamu la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Begitu keluar ya nangis. Bayi itu kan brojol ceplot kan nangis. Karena tadinya bernapas lewat ibu, makanan lewat ibu, ya akhirnya harus sendiri, kaget. Ya. Kagetnya urung iso ngomong, dia nangis. Nek wis iso ngomong mesti, waduh adem, bayi ya nangis. Tapi sudah dilengkapi ya, sama ya. Waja'ala dan jadikan fi'il madhi lakum bagi kamu ini as-sam'a, pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan afidah. Lakum tashkurun. Cuma kamu supaya bersyukur. Mensyukuri loh, diberi perangkat-perangkat itu. Karena kebanyakan kan tidak bersyukur manusia. Jadi pendengaran, penglihatan, hati ya, tidak bersyukur. Karena tidak digunakan untuk meniti ke dalam diri, tidak digunakan untuk hal yang baik, akhirnya ya namanya tidak bersyukur. Nah, maka manusia diberi 3 piranti utama untuk mengetahui sesuatu yang semula tidak diketahuinya. Pendengaran atau sam'a, penglihatan atau absar, afidah atau mental atau hati. Bukan telinga, bukan mata di kepala, bukan hati liver, maksudnya gitu ya. Kalau bahasa Arabnya kan telinga itu udhunun, mata itu ainun, kemudian kolbu itu beda dengan liver atau hati. Jadi pendengaran, penglihatan. Maka ada orang yang buta tapi tidak buta mata hatinya, itu bisa apa? Bisa melihat ya. Walaupun dia buta mata kepala, tapi mata batinnya itu bisa melihat apa yang ada. Seperti Nabi Yakub ya, itu dalam surah Yusuf itu bisa apa? Melihat dengan penciumannya. Waktu saudaranya bawa bajunya Yusuf diberi darah, wah ini Yusuf dimakan serigala ya, gimana ini? Ya, karena ayahnya seorang nabi dan rasul, kecerdasannya tinggi, kesadarannya sudah tinggi, levelnya sudah ya tinggi juga, bisa mencium, melihat dengan penciumannya. Itulah kemurahan Allah ya. Kadang kita ini kan
ada orang yang diberi anak mungkin supaya minta perhatian khusus, misalnya ya ada ciri dan lain sebagainya, itu memang ya itu harus kita terima, karena memang siapa tahu memang itu adalah suatu yang harus kita kerjakan untuk mencapai dalam hal-hal yang baik. Itu di timur saya yang jual bunga itu juga. Kemudian al-afidah itu juga bukan liver ya, beda ya. Lo kan gambar hati ini liver. Ya ini penyakitnya kalau liver ini kan sakit kuning, hepatitis A, B, C, kemudian sirosis hati. Tapi kalau kolbu, ya, itu dalam Al-Quran ada kolbu yang berpenyakit, ada kolbu yang tertutup, ada kolbu yang keras, ada yang lebih keras, dan yang baik adalah kolbu yang salim, kolbun salim. Ya, itu saya jelaskan, tapi di YouTube ada juga ya. Tapi pas khutbah di Korpi itu ada, kalau dan lihat macam-macam kolbu itu. Ya, sama itu pendengaran bukan telinga ya, ini sebagai ilustrasi. Absor itu juga penglihatan bukan mata. Maka di ayat lain kan Allah menciptakan dua mata, maksudnya ada yang memahami hanya dua mata sini, tapi kalau saya memahami mata batin dan mata di kepala. Nah, keterangannya surah Al-Qasas ayat 71 dan 72 mengisyaratkan bahwa mengenali sesuatu pada malam hari dengan pendengaran, sedangkan pada siang hari dengan penglihatan. Mendengar terkait dengan bunyi atau suara, bagaimana suara dapat sampai pada pendengaran seseorang pada malam hari, walaupun gelap, pendengaran bisa mendengar suara atau bunyi. Nah ini, tahu walaupun gelap, ya ada suara itu bisa merambat, kemudian tahu itu apa itu. Oh itu Gunung Kelut jeblok, ya. Tahu lewat pendengaran, walaupun gelap misalnya gitu. Oh ternyata betul pagi-pagi bersubuh hujan abu, kan begitu ya Pak. Maka kita harus menggunakan akal kita untuk berpikir, untuk memahami, untuk meniti ke dalam diri, ya, mengerti diri kita sendiri. Ya, dalam surat Yunus ya ayat 100 ya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya ya, dalam menuju proses keimanan itu. Jadi memang agama itu dengan akal. Maka kalau orang tidak berakal itu tidak kena hukum. Orang tidur, orang gila, anak-anak itu tidak kena hukum. Orang yang berakal yang kena hukum. Sampai Allah mengatakan, ya, kenapa? Ya kalau tidak menggunakan akal itu Allah murka. Yang membedakan hewan dan manusia itu kan leher ke atas Pak. Leher ke bawah itu sama loh. Sini aja yang beda. Maksudnya perangkat yang di otak itu loh yang bisa punya akal. Ini baik, ini buruk ya. Tapi kadang diberi akal untuk ngakal-ngakali ya. Maka sering sampaikan, biasanya manusia itu menutupi kekurangannya itu dengan embel-embel ya. Itu yang ya malah kadang ya malu kita sendiri. Misalnya sudah titelnya ini, kemudian pakai H, ini kemudian ternyata kena kasus KPK. Ini namanya kan ya tidak sesuai, hanya untuk menutupi. Akhirnya apa? Ya penderitaan.
Maka orang yang sekolahnya tinggi itu belum tentu dia punya kesadaran. Memang dia belajar knowledge, ya, pengetahuan, tapi belum tentu dia punya skill untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya. Maka kita tidak boleh membanggakan titel atau jabatan. Nanti akan tersiksa dengan yang kita banggakan itu. Karena yang bisa membanggakan itu hanya Allah. Ya, ini bersama Ustadz Amir Reza. Mungkin ada pertanyaan atau komentar Bapak Ibu yang berhubungan dengan pendengaran rohani, dan sebenarnya itu juga ada yang mata rohani, mata jiwa, mata batin. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, semoga bermanfaat ya kajian kita, dan insya Allah lain waktu kita teruskan judul yang kemarin, karena sepertinya banyak yang penasaran di YouTube ya, yang tanda-tanda maut itu mencapai 500-an lebih. Jadi yang kita konsep hari ini nanti Senin depan baru kita tayangkan. Maka kalau tidak kepentingan sekali ya harusnya hadir. Tapi kalau tadi kan Pak ART izin mau rapat pembangunan dan lain sebagainya. Karena apa? Wah, nanti lihat di YouTube saja seminggu. Ya kalau umurnya ada seminggu. Kalau nggak ada, di samping itu kan kita bisa silaturahim, dan ya badan kita jadi saksi bahwa kita ini berbuat kebaikan. Demikian malam ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.